adalah pergerakan dari rupiah dalam beberapa hari terakhir ini. Kita ingat di kemarin itu Mas, kemarin pada 2 hari lalu gitu ya. Rupiah sempat menyentuh level psikologis 16.100-an, walaupun akhirnya ditutup lagi di perdagangan intraday di level 16.200 gitu ya. Tapi secara keseluruhan ini level yang cukup baik gitu ya dibandingkan beberapa minggu terakhir yang stabil di 16.500-600. Mungkin ada analisa tersendiri dari UOB Asset Management mengenai pergerakan rupiah di beberapa terakhir belakangan ini. Sentimen-sentimen apa saja Mas yang ada? Oke, Mbak, ini memang menarik sih karena memang kalau mau bicara jujur ya, indeks dolar itu sebenarnya udah turun ke arah 100, di bawah 100 itu. Iya, di bawah 100 ya. Tapi rupiah itu baru-baru lately terakhir ini aja yang mau ngikutin. Kalau nggak salah itu sempat rupiah kita tuh di saat semua mata uang itu menguat, kita sendiri masih melemah nih. Pada periode tertentu sampai kalau nggak salah seminggu 2 minggu yang lalu baru rupiah kita ikutan menguat. Karena memang sentimennya memang dolar ini dalam kondisi yang dalam istilahnya itu kalau bisa dikatakan tuh dedolarisasi ya kalau secara global. Kenapa itu sebabnya DXY? Ya memang salah satu utamanya kan yang menyebabkan hal ini adalah Donald Trump sendiri menyebabkan tarif sehingga hampir semua negara terkena dampak terhadap tarif. Akhirnya semua orang memikirkan kembali apakah saya harus berbisnis dengan Amerika, apakah negara saya perlu melakukan transaksi dengan US dollar. Nah, salah satunya ini yang menyebabkan dolar ini mulai ditinggalkan oleh orang-orang. Dan ini yang menyebabkan DXY secara indeks turun di bawah 100, bahkan mungkin sekarang di level 90-an sampai 100 ya. Nah, saya melihat hal ini memang hal yang positif karena kita memang selama ini bergantung sekali Indonesia terhadap rupiah. Dan ini sebetulnya hal-hal yang kadang-kadang kita lupa gitu bahwa sebenarnya kita bertransaksi nggak cuma dengan Amerika gitu kan. Malah kalau dilihat ekspor kita ke Amerika itu cuma 2%, to GDP ya, ekspor kita total cuma 10%. Tapi hampir 100% pembayaran ekspor kita atau import kita itu melakukan dalam US dollar. Bahkan ini yang menyebabkan rupiah kita tuh ya kadang-kadang sangat pergerakan dolar sendiri kan tergantung dari banyak hal, dari perdagangan, dari semua hal termasuk dari orang yang berspekulasi atau berinvestasi mengharapkan dolar yang menguat melemah. Jadi kepastian bisnis untuk orang Indonesia itu kadang-kadang udah kita harus kompetitif dengan negara lain, kita juga masih digantungkan dengan volatilitas dari US dollar sendiri. Jadi ketika kemarin terjadi melemahnya dolar dan menguatnya rupiah ini, saya melihat ini hal yang sejalan dengan pergerakan dari semua negara termasuk negara-negara emerging country seperti Indonesia. Jadi hal yang saya pikir positif dan harusnya terjadi untuk kita juga. Jadi bukan hal yang saya nggak kaget kalau nanti rupiah harusnya bisa di bawah 16.000 bahkan kalau gitu. Ya mungkin dalam kalau rentang waktu kapan kira-kira Mas? Saya melihat ini hal yang positif ya kalau memang rupiah ini terus menguat. Mungkin saya nggak melihat jangka panjang akan stabil karena banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar juga. Kebijakan Donald Trump nantinya ke depan kita juga nggak tahu bagaimana, termasuk US Treasury yield juga bagaimana. Ini kan arahnya ini US Treasury-nya akan naik terus, karena orang pemilik yang US Treasury ini kan mau ada supply issue katanya mau buang barang di US, jadi yieldnya mungkin akan cenderung di atas. Tapi on the contrary biasanya kalau yieldnya naik, DXY-nya juga naik, tapi ternyata DXY sekarang turun. Jadi kalau saya melihat memang agak kompleks situasinya. Jadi kalau kita melihat rupiah ke depannya ini, kita tidak melihat sesuatu yang terlalu negatif lagi. Karena saya pikir secara berita atau secara news yang terjadi kemarin itu sudah yang terburuk. Kalau kita melihat faktor-faktor ke depan yang akan terjadi, ya mungkin banyak hal. Tapi kalau kita bisa quantify secara signifikan, yang terjadi kemarin itu sebenarnya udah yang paling parah gitu kan. Jadi kalau sekarang kita melihat Donald Trump ini, arahnya kayaknya udah mulai melunak terhadap semua negara. Karena agak backfire ke Amerika Serikat sendiri ya keputusan. Dan keputusan tarifnya ini kan yang penting kan adalah antara US sama China dulu. Kalau US-nya udah beres, biasanya negara lain akan ngikut. Nah ketika di situasi mulai kondusif, seharusnya cenderung mulai bisa memulai memprediksi
kalau ditanya sampai saat ini, ekonom-ekonom sekarang juga memprediksi rupiah kita juga kesulitan karena memang faktor X-nya banyak gitu. Kalau secara fundamental, secara teknikal bisa dihitung, cuman ya kita belum bisa melihat rupiah ini secara jelas ke depannya arahnya gimana kalau dengan peta perubahan dari struktur tarif yang di global ini ya. Kemarin ada juga yang menarik mungkin di Indonesia gitu ya, bahwa karena tadi Anda juga ngomong mengenai dedolarisasi dan lain-lain. Kemenko baru saja mengumumkan bahwa akan menerbitkan dimsum bond di 2025 dan ini kan bentuknya utang internasional ya, utang internasional dan kangaroo bond juga ada gitu ya. Australia. Apakah ini sebenarnya berkesinambungan dengan apa atau gejolak yang terjadi di global terhadap dedolarisasi, terhadap proteksionisme dari Amerika Serikat, fraction-fraction antara negara-negara yang ada, seperti apa Mas? Ya betul, Mbak Syafrina. Ini hal yang sangat menarik dan ini saya pikir akan menjadi sesuatu yang akan sangat, yang mungkin tidak akan pernah terjadi kalau Donald Trump nggak akan menerapkan tarif. Gitu ya, jadi namanya ini sebenarnya bentuk respon gitu. Bentuk respon dari semua negara, ya ketika tadi saya bilang, nggak semua negara bertransaksi cuma dengan China. Banyak yang melakukan transaksi dengan negara lain. China dengan Eropa, Eropa dengan kita, Asia dengan sesama Asia. Tetapi semua transaksinya harus dilakukan dalam dolar gitu kan. Dan ini menyebabkan kemarin terjadi seperti itu, men-trigger salah satunya pertemuan Bank Indonesia dengan People Bank of China. PBOC. Yeah. Mereka juga melakukan MOU untuk melakukan nggak cuma dari capital account dan current account, tapi juga financial account. Dalam arti ini ada kerjasama atas pemahaman untuk menerbitkan dimsum bond juga salah satu hasil dari pertemuan itu. Tujuannya apa? Pasti nanti untuk melakukan, kan kita juga bertransaksi dengan China tuh lumayan banyak ya. Dan negara tujuan ekspor kita, impor kita juga dari China banyak. Ketika kita impor barang, kita kan harus bayar dia tadinya dengan dolar. Kenapa harus dengan dolar? Sekarang langsung directly dengan China menerbitkan bonds. Jadi pemerintah akan menerbitkan bonds dengan mata uangnya Chinese yuan, di mana nanti dengan suku bunga yang mungkin jauh lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga dolar gitu kan. Kalau pemerintah menerbitkan government bonds dengan US dollar saat ini rate-nya sekitar 5% lebih di yang 10 tahun ya. Kalau kita melihat China nanti dengan China mungkin rate-nya di bawah 5% misalnya, atau mungkin 2-3% kita nggak tahu. Istilahnya pemerintah akan mempunyai cost of fund untuk mendanai ini dengan biaya yang lebih murah. Yang nanti akan translate ke semua, misalnya nanti nggak cuma dari pemerintah, nanti kan bisa jadi investor-investor atau mungkin corporate company-company manufacturing di sini yang ekspor ke luar juga akan mendapatkan hal yang benefit yang sama. Mereka mendapatkan modal yang lebih murah dibandingkan mereka harus minjem dalam dolar. Sekarang karena mereka tujuan ekspor ke China, ya mereka langsung pinjamnya dengan China yuan. Kan nanti kan barangnya diekspor lagi ke sana. Jadi cost of fund mereka juga lebih turun. Saya pikir ini menjadi hal yang positif. Dan kalau memang ini terjadi, ya saya nggak bilang ini terjadi dalam waktu singkat. Tapi ini merupakan butuh waktu dan saya kita belum ngomongin juga masalah geopolitik isu juga nanti kan. Biasanya kan Donald Trump sangat menentang hal ini. Jadi saya melihat akan ada challenge dan ini akan butuh waktu untuk ke sana arahnya kalau memang ini terjadi. Tapi saya pikir hal yang positif dan kemudian kemarin Bank Indonesia juga melakukan pertemuan dengan Bank of China. Ini merupakan signal yang mungkin akan terus dibikin untuk membuat mendorong rupiah kita akan menuju ke yang lebih stabil, lebih